Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Acep dan Bapak Budi, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi di kelas E. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan materi resiliensi. Sebelum memasuki materi, perkenankan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Cindy Fatika dengan NPM akhir 041. Dan dengan saya, Tegar Fajar Ramadan Makarita dengan NPM 199. Perkenalkan, saya Miftahul Jana dengan NPM 015. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda dengan NPM 250. Next. Pembahasan pada materi kali ini yaitu definisi resiliensi, elemen resiliensi, peran elemen resiliensi dalam inovasi, dan membangun resiliensi dalam individu. Next. Resiliensi secara umum yaitu kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Definisi resiliensi organisasi menurut Volke mendefinisikan resiliensi organisasi sebagai kemampuan organisasi untuk menghadapi perubahan dan terus berkembang seperti dengan mendorong pembelajaran dan adaptasi. Next. Definisi resiliensi menurut para ahli, istilah resiliensi diformulasikan pertama kali oleh Bloch dalam Klonen 1996 dengan nama ego resilience, yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Lalu yang kedua, menurut Rutter pada 2006, menyatakan bahwa resiliensi sebagai ketahanan yang merupakan sebuah konsep interaktif yang mengacu pada resiliensi yang relatif terhadap pengalaman resiko lingkungan atau mengatasi stres atau kemalangan. Lalu yang ketiga ada menurut Waldknil dan Jung pada 1993, resiliensi merupakan kemampuan dan keberanian individu untuk beradaptasi di tengah permasalahan, situasi sulit, peristiwa yang menekan, atau kondisi ketidakberuntungan dalam hidupnya. Jadi resiliensi organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengantisipasi, menyiapkan, merespon, dan beradaptasi terhadap perubahan bertahap dan gangguan mendadak agar dapat bertahan dan berkembang. Next. Selanjutnya adalah elemen-elemen dalam resiliensi. Yang pertama ada proaktif, yang kedua ada adaptif, ketiga ada inovatif, keempat tanggap, lalu kolaboratif. Next. Lalu selanjutnya ada komunikatif, yang ketujuh ada pembelajaran, yang kedelapan ada pengetahuan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang kuat. Next. Ya, jadi selanjutnya terdapat peran elemen resiliensi dalam inovasi. Yang pertama adalah proaktif. Peran elemen ini agar organisasi dapat melihat dan mengantisipasi perubahan atau ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Organisasi harus dapat membuat rencana dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua ada adaptif. Organisasi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dan juga harus dapat mengubah strategi, proses, dan struktur organisasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah inovatif, di mana organisasi harus mendorong inovasi dan kreativitas antar anggota. Organisasi harus memiliki budaya yang mendukung inovasi dan mendorong anggota untuk berpikir di luar kotak. Organisasi juga harus siap untuk merancang dan mengimplementasikan ide-ide baru yang mungkin muncul. Oke, next.
Selanjutnya ada tanggap, di mana organisasi harus memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan dan krisis yang terjadi, dan mereka harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa tanggapan mereka tepat waktu dan efisien. Selanjutnya ada kolaboratif, organisasi harus mendorong kolaborasi dan kerjasama antar anggota. Organisasi harus memiliki hubungan yang kuat dengan mitra eksternal dan siap bekerja sama dalam menghadapi perubahan atau krisis. Dan ada komunikatif, yang dimana komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan resiliensi organisasi. Anggota organisasi harus dapat mengkomunikasikan ide, masalah, dan peluang dengan jelas dan terbuka kepada seluruh anggota organisasi. Oke, next. Selanjutnya ada pembelajaran. Organisasi harus memiliki budaya pembelajaran yang kuat, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Organisasi harus siap untuk mengubah strategi dan pendekatan berdasarkan pembelajaran yang diperoleh. Pengetahuan. Organisasi harus memiliki akses ke pengetahuan dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Organisasi harus mengumpulkan dan menganalisis data, serta mempromosikan penggunaan pengetahuan dalam semua aspek operasional. Dan yang selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat. Resiliensi organisasi juga bergantung pada kepemimpinan yang kuat dan efektif. Pemimpin harus mampu mengatur arah strategis, memotivasi anggota, dan mengelola perubahan dengan bijaksana. Next. Selanjutnya yaitu ada cara membangun resiliensi individu. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan hidup, menemukan tujuan hidup mampu membangkitkan harapan-harapan serta energi positif dalam diri. Pelajari lebih detail perihal potensi diri dan sinergikan dengan tujuan hidup. Yang kedua ialah membangun koneksi. Hubungan baik dengan anggota keluarga dekat, teman atau orang lain itu penting dan dapat membuat rasa nyaman serta memotivasi untuk lebih tangguh, menerima bantuan dan dukungan dari yang peduli akan memperkuat ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga ialah membangun ketahanan dengan pola pikir yang positif. Kembangkan pandangan positif tentang diri sendiri, mengembangkan kepercayaan pada kemampuan diri untuk memecahkan masalah, dan mempercayai naluri diri sendiri akan membantu dalam membangun ketahanan. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan emosional. Keterampilan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Meningkatkan keterampilan emosional dapat membantu membangun resiliensi dalam menghadapi situasi yang sulit. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan. Kemampuan ini sangat penting digunakan untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang mampu mengembangkan kemampuan resiliensi dengan baik, maka akan lebih sukses menghadapi permasalahan hidup yang sedang dihadapinya. Sekian presentasi yang kami paparkan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ta? Pun nggih.